kita melaksanakan teknis profesional kan saya langsung menyampaikan dulu. Ketika ada tanggapan baik berdasarkan lisan yang saya sampaikan kepada Tengku Kori, maka ada kesiapan, maka kita akan siapkan surat undangannya, kan begitu. Iya, mekanisme yang tadi saya sampaikan disiapkan juga, bukan cuma undangannya. Ya, saya paham itu. Nah, gitu. Jadi hanya itu yang bisa. Itu Cilacap itu kan jauh, saya tahu lokasinya Mas, jauh sama hutan, tahu. Ya, perjalanan saya ke sana aja cukup membuang waktu yang panjang. Jadi Gus Hasan siap menerima debat nasab. Ya, salah satu pernyataan beliau di sana sudah disiapkan fasilitas di salah satu pondok pesantren di Cilacap, seperti Teguh Kori tadi sampaikan. Begitu. Ya, pokoknya kalau diskusinya resmi, ya benar-benar ada prosedur diskusinya, ada panitia. Muklimat Bang Jabib, jangan dikasih. Ada panitia pihak A, ada panitia dari kami, dari kalian juga ada panitia. Nggak masalah, gitu. Oke. Kalau saya Bang prinsip ilmiah Mas ya, prinsip ilmiah. Jadi kita tidak melibatkan apapun. Jadi kalau umpamanya saya taslim, ya udah selesai, saya mah selesai masalah kalau kalah. Terus kalau siapa namanya tadi itu, si Hasan Kriting kalah, ya juga harus siap taslim berikrar gitu kan. Oh iya, karena kan itu kan sifatnya resmi ya, terbuka, sifatnya resmi dan terbuka gitu loh. Jadi kedua-duanya itu nggak main lembaga Robito, sahabat juga si Hasan nggak main lembaga Naat, nggak main mana-mana, nggak main keilmuan aja. Oke. Jadi intinya Teguh Kori sepakat ya? Siap, saya jangankan 100%, 1000% siap. Baik, ini bisa kita pegang ya teman-teman yang ikut menyaksikan penyampaian saya secara lisan. Nanti kita tindak lanjuti dengan secara tertulis. Kalau saya Bang, kalau bahasa dipegang Bang, udah nggak ada rasa takutnya. Saya itu orang kelilingnya dilawan dalam debat. Di Kesultanan Banten aja diundang datang. Artinya iya, saya tahu. Kayak gitu Bang. Justru yang abang harus pegang, harus pegang keberanian diskusi itu si Hasan. Jangan sampai nanti begitu sampai sana alasannya Hasan masuk rumah sakit. Repot juga Bang. Tidak. Karena kan ini kan kami juga sudah melakukan diskusi internal ya, kesiapan sejauh mana Gus Hasan. Jadi artinya beliau sudah menyampaikan bahwa udah lo diam aja, nggak usah framing ke sana kemari. Saya ini tidak bertujuan memframing, saya menyampaikan dengan cara baik. Framing, gua mah cuma nanyain tekan apa kagak lah, ilah lo. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Teguh Kori tanggapannya. Ya, nanti bisa saya sampaikan dengan bijaksana lah. Baik, nanti saya sampaikan ya. Prosedurnya harus ada, prosedurnya harus paham. Intinya Bang Satria, prosedur yang saya sampaikan itu ya harus diterap. Nanti kan bikin dulu skenario diskusinya, ya yang asik lah gitu. Ada pihak panitia, terus jumlah tamu yang dibatasi berapa, dari saya berapa, dari dia berapa. Pengawalan kepolisian untuk supaya tidak terjadi huru-hara, itu harus dipersiapkan semua. Terus pendanaan terkait keberangkatan saya, kepulangan saya, dan anggota tim saya itu juga harus ada dananya berapa. Nanti ditanyakan berapa dari kami punya proposal sekian dananya untuk pihak Tengku Kori misalkan. Tengku Kori sanggup nggak dengan dana sekian untuk untuk menghadiri bersama rekan-rekannya. Saya musyawarahkan sama rekan-rekan saya gitu loh, tim debater saya gitu. Paham ya Bang Satria ya? Paham. Tapi saya minta penentuan waktunya jangan buru, karena kan kita harus teman-teman saya ini kan jauh ya. Nanti kita akan bikin waktu yang mereka ada kekosongan gitu loh. Karena kan diskusi ini nggak mungkin sehari. Kalau kayak di Banten cuma sehari itu nggak relevan, Pak.
nggak menghasilkan satu kesimpulan. Setidak-tidaknya paling minim 3 hari lah. Artinya nanti dari mulai jam 9 sampai waktu jam 3 selesai istirahat, ya kan? Tempat istirahat ada, keamanan istirahat ada, terus lanjut besok lagi briefing diskusinya. Nah, hari terakhir itu kita fullkan. Insya Allah tuh 3 hari mah lebih dari cukup mah, gitu loh. Bahkan kadang bisa selesai 2 hari juga bisa selesai, karena kan kadang-kadang gini, ada hujah ketika kita ini orang-orang nggak terima kan. Nah, artinya harus dia mungkin nggak percaya dengan kitab ini, ya silah kita cuma bisa menghadirkan sampel kopian di apa namanya di layar proyektor. Nah setelah itu dia belum mempelajari, saya pelajari dulu, dipindahkan, disimpan dulu untuk dipelajari untuk pertemuan pembahasan esok harinya, gitu loh Mas. Jadi supaya benar-benar full time gitu loh. Kita siap menghabiskan waktu untuk itu. Untuk saya pribadi ya, saya nggak ngeliat orang lain. Tapi nanti ya kita susun semua strategi itu harus disusun secara rapi supaya diskusi ini juga nanti menjadi contoh bagi orang-orang lain di kemudian masa, gitu Bang. Oke. Terima kasih. Salah satu pendapatnya nanti bisa kita pertimbangkan dan kita diskusikan bersama Gus Hasan. Hasil selanjutnya nanti saya kabari lagi ya. Oke, kan nomor saya ada Bang. Oh iya, aman. Semua ada, Nur Salim ada nomor saya. Gak asing nomor saya Bang. Di grup-grup tersebar di mana-mana Bang. Santai aja Bang, tenang aja. Oke, terima kasih Tengku Kori. Saya izin turun dulu ya. Oke Bang Satria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel Rama Mas yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kalau kita melihat cuplikan video atau video jawaban ajakan diskusi dari Gus Hasan terhadap Qori atau orang-orang yang ingin berdiskusi nasab itu, menurut saya jawaban dari Qori itu bagus. Bagusnya kenapa ya? Dia pertama itu menyanggupi terhadap ajakan diskusi itu. Cuman ada beberapa catatan. Catatan pertama adalah ketika dia tidak mengatasnamakan satu instansi khususnya RA. Kan si Qori ini kalau kita lihat sejak dia masuk ke kelompok sebelah itu ya, dia kan berkoar-koar dan seakan-akan atau memang dijadikan sebagai ujung tombak, meskipun tidak oleh instansi resminya mungkin atau hanya oleh sebagian orang, tapi dia merupakan salah satu ujung tombaknya. Maksudnya dalam artian dia yang kotol untuk menjelaskan ini dan itu ya. Kemudian ketika tidak mengatasnamakan satu instansinya, ketika dia berdiskusi dengan Gus Hasan nanti, maka hal itu kurang bagus. Kurang bagusnya begini, ketika dia taslim ya hanya dirinya taslim seperti yang disampaikan tadi, tidak ada efek ke siapapun. Kan ini kan kurang bagus. Kurang bagusnya begini kan, sebenarnya diskusi ini dilakukan niatannya atau harapannya adalah ketika si Qori ini taslim misalnya terhadap apa yang disampaikan Gus Hasan oleh tim debaternya Gus Hasan nanti begitu, itu kan ada keputusan bersama, ada kesepakatan bersama, sehingga kalau misalnya contoh misalnya ini keputusannya A, maka A ini keputusannya akan diambil oleh instansi itu. Ketika Qori mengatasnamakan dirinya, maka ini ya diskusi apa kalau hanya dengan Qori saja begitu. Itu pandangan saya. Kalau hanya diskusi dengan Qori saja, ya Gus Hasan ini sebaiknya nggak usah di offline yang memakan waktu atau menghabiskan atau meluangkan banyak waktu dan menghabiskan banyak biaya. Kalau ujung-ujungnya seperti itu, tidak ada keputusan bersama begitu. Ini pandangan saya pribadi. Kalau hanya mau diskusi dengan Pak Qori, saya kira cukup di online saja, sudah cukup dengan mengatur waktu misalnya, dengan beberapa teknis yang harus disepakati, misalnya
tidak boleh caci maki Anthony dan itu. Sebab kalau saya lihat Pak Kori ini di beberapa kesempatan ya memang seperti itu karakternya. Ujung-ujungnya misalnya dia tuh ada cacian gitu, bahasanya tidak terkontrol dia emosinya. Dan juga pernah di komen saya tuh menampilkan gambar porno, itu kan sebenarnya kurang elok atau kurang pantas sekali bagi seseorang yang ya memproklamirkan atau memunculkan figur dirinya sebagai orang yang berilmu begitu. Di luar itu begini ya, apabila nanti teknisnya itu begini, ketika teknis-teknis di dalam musyawarah diskusi sudah disepakati, misal moderatornya memang harus sebagai orang yang memang netral dan paham terhadap masalah ini, dan terutama ketika masalah nanti itu kan memunculkan membacakan ibarat-ibarat ya, dia paham terhadap bahasa yang disampaikan dengan ibarat-ibarat itu tadi. Maksudnya ibarat itu ya baca dalil kitab atau nanti yang lainnya begitu, itu paham. Ya, sampai nanti moderatornya tuh nggak paham terhadap ibarat yang dibacakan oleh musawirnya atau musawirnya begitu. Itu kan agak lucu gitu. Kemudian juga ketika misalnya teknisnya, misalnya Pak Kori ini pulang perginya sudah akomodasinya atau finansial sudah termenuhi kan oke. Lah sekarang begini, maka memang harus yang diharapkan adalah si Pak Kori ini mengatasnamakan atau berangkat berdasarkan utusan resmi di satu lembaga seperti kita RA. Kalau begitu kan bagus nanti. Ketika nanti selesai diskusi ini ada keputusan bersama. Kan Pak Kori ini kan tidak hanya dia sendiri, tapi dia akan bawa beberapa temannya nanti. Bahkan dia ini menyebutkan temannya itu agak jauh ya, entah benar atau tidak, wallahu alam. Tapi kan dia tetap yang pasti itu membawa teman, bukan hanya dia saja. Misalnya bawa Romil Abbas atau bawa Wafi atau yang lainnya gitu. Ya sebenarnya itu bagus, nanti Gus Hasan bawa siapa, pakai Jafar atau bawa siapa gitu. Jadi enak gitu. Asalkan atau harapan saya itu Pak Kori ini membawa nama dari RA atau utusan begitu secara resmi. Kalau itu nanti kan bagus. Ada hasil, ada kesepakatan, ada keputusan bersama yang memang harus dipatuhi begitu. Tapi yang jelas begini, kalau ke Duriyah Wali Songo ini tidak berpengaruh. Sebab langsung kalau kita lihat di Temboro itu ada bahasanya itu ada nisbat, ada pengakuan daripada Nakobah Mesir, gak keliru itu, mengatakan bahwasanya Duriyah Wali Songo ini adalah merupakan Duriyah Rasul, dan menurut saya itu lebih sahih gitu, lebih mulia begitu. Dan ini kan berarti sudah menunjukkan Nakobah Mesir pun itu mengakui. Kan logika dasarnya kan begini, ketika keluarga ini memang ada di dalam satu naungan atau satu keluarga seseorang ini yang mengaku turun A misalnya, maka di atasnya itu ada tersambung itu jat-jatnya atau jit-jitnya itu gitu, atau bahasa lain itu mbah-mbahnya begitu. Yaitu dari saya, tanggapan saya yang ngalur ngidul, yang harapan saya itu Pak Kori ini di dalam nanti kalau memang terjadi diskusi, dan semoga terjadi, itu membawa nama atau menjadi utusan resmi dari lembaga RA, sehingga nanti ketika selesai diskusi ada keputusan bersama. Dan saya sepakat dengan Kori adalah diskusi ini tidak bisa selesai dengan 1 hari, harus ada beberapa hari, misalnya 3 hari kayak itu. Tentu dengan 3 hari itu kan biaya nanti banyak, itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Makanya dari banyak biaya yang dikeluarkan, harapan saya Kori ini tidak berangkat dengan atas nama sendiri, tapi berangkat dengan atas nama RA atau Rabithah Alawiyah begitu. Ya mungkin itu harapan saya. Dari saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.